Pada malam Natal, Ukraina mengirimkan pesan kepada Kremlin yang lebih keras daripada serangan rudal apapun. Selama 3 tahun, perwira Rusia diperintahkan melakukan tindakan tak terkatakan pada tahanan Ukraina. Ini termasuk penyiksaan, sengatan listrik, dan eksekusi palsu. Mereka mengira jika melakukan pekerjaan kotor diam-diam lalu kembali ke Moskow, mereka akan aman. Tadi malam, mereka mengetahui betapa salahnya mereka. Dalam sebuah operasi yang mengejutkan, 2 dari penjahat perang ini dibunuh tepat di jantung ibu kota Rusia. Bagian paling menakutkan bagi Putin bukan hanya mereka tewas, tapi di mana mereka tewas. Serangan ini terjadi di tempat parkir yang persis sama di mana seorang jenderal Rusia diledakkan hanya 24 jam yang lalu. Aparat keamanan Rusia benar-benar lumpuh. Dan bahkan para propagandis teratas mereka pun mengakui kenyataan pahit. Para komandan Rusia sekarang lebih aman di garis depan daripada di rumah mereka sendiri. Jadi mari kita lihat keadilan yang ditegakkan terlebih dahulu, kejahatannya. Dalam 3 tahun terakhir, investigasi internasional menyimpulkan Rusia melakukan kejahatan perang sistematis di Ukraina, terutama terhadap tawanan perang dan warga sipil. Kejahatan ini meliputi penyiksaan, sengatan listrik, pemukulan, eksekusi palsu, kekerasan seksual, kelaparan, penolakan perawatan medis, dan penahanan lama tanpa komunikasi. Tawanan perang dan warga sipil Ukraina telah menggambarkan bahwa mereka ditahan di ruang bawah tanah, penjara, dan tempat penahanan sementara di mana penyiksaan adalah hal yang biasa, bukan pengecualian. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amnesty International, dan Human Rights Watch semuanya telah menyatakan bahwa perlakuan ini melanggar Konvensi Jenewa. Dan karena hal ini terjadi secara luas dan terorganisir, mungkin bukan hanya merupakan kejahatan perang, tetapi juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini bukanlah insiden yang terpisah, melainkan mencerminkan pola yang konsisten di seluruh tentara Rusia. Dan ini menunjukkan satu hal saja. Ini adalah perintah langsung dari Kremlin. Nah, Zelensky telah berjanji kepada Putin bahwa keadilan akan ditegakkan terhadap para penjahat, dan coba tebak, Zelensky benar-benar menepati janji itu dengan cara yang besar. 2 hari lalu, seorang jenderal Rusia dibunuh di Moskow saat siang. Dan kemudian kemarin, 2 perwira Rusia yang melakukan kejahatan perang ini mengalami nasib yang sama di lokasi yang persis sama. Berikut adalah seorang saksi mata Rusia yang menceritakan bagaimana operasi ini berlangsung. Saya mendengarnya. Saya menghabiskan sekitar setengah malam kedua. Ya, saya sedang duduk, beristirahat, di malam hari. Saya melihat keluar jendela dan mendengar sesuatu meledak di suatu tempat. Ya, suara yang sama seperti beberapa hari lalu, tapi mobilnya lebih pelan. Lalu saya melihat ke arah itu, ke arah lokasi kejadian. Sebelumnya terdengar ada sesuatu yang terjadi dengan polisi. Berikut adalah detail lebih lanjut. Sebuah ledakan terjadi di Moskow pada malam tanggal 23 dan 24 Desember. Ledakan itu menargetkan kendaraan polisi yang diparkir persis di lokasi Jenderal Sarasavo baru saja dibunuh. Faktanya, mobil ini hanya berjarak 300 meter atau sekitar 1000 kaki dari lokasi yang sama. Laporan awal menyebutkan alat peledak dilempar pejalan kaki lewat jendela mobil saat mobil diparkir. 3 orang tewas, termasuk 2 petugas polisi dan 1 orang masih dalam kondisi kritis. 2 petugas polisi yang tewas ternyata adalah orang-orang ini. Orang-orang ini bertanggung jawab atas beberapa kejahatan paling mengerikan yang dilakukan selama perang ini. Ini termasuk penyiksaan terhadap tahanan perang Ukraina. Orang ketiga yang tewas adalah pelaku pelempar bom lewat jendela. Penyelidik menyebut warga melihat pria mencurigakan bermasker dan bertudung di lokasi sebelum ledakan. Kemudian, penyelidik juga menemukan alat peledak rakitan lain yang tidak meledak, melainkan dibuang di dekat lokasi ledakan. Sepertinya ini adalah operasi yang sudah direncanakan sebelumnya dan berhasil dilakukan. Itu berarti bahkan di ibu kota Rusia, kota paling aman di Rusia, para penjahat perang Rusia tidak lagi aman dari palu keadilan. Itu bukan hanya berasal dari saya. Bahkan para propagandis Rusia secara terbuka mengatakannya. Di sini kita punya salah satu propagandis Rusia terbesar yang memiliki salah satu acara terbesar di Rusia. Dan kemarin, dia membicarakan bagaimana para jenderal Rusia sekarang lebih aman di garis depan daripada di Moskow
di rumah mereka sendiri. Dengarkan saja jika Anda tidak percaya pada saya. Hampir setiap tahun mereka dibunuh. Mereka membunuh jenderal Rusia ketiga dalam setahun. Kami tidak memindahkan para jenderal kami ke posisi barak. Mereka masih hidup seperti biasa, tanpa uang. Samir, apa kamu melakukannya? Selama bertahun-tahun, para jenderal Rusia hidup miskin. Mereka tidak punya banyak apartemen atau daca untuk berpindah-pindah. Mereka mengendarai mobil yang sangat sederhana. Mereka tidak mampu menyewa pengawal. Kami masih belum menemukan cara untuk melindungi petugas kami saat mereka berada di rumah. Tidak pernah? Ternyata mereka lebih berbahaya di sana daripada di garis depan. Sentreng telah memberikan informasi tentang di mana jenderal ini tinggal, apa yang dia kendarai, dan seperti apa jadwal hariannya. Apakah semua orang ini akan digantung di depan umum? Tidak kepada kenyataannya tidak akan terjadi apa-apa pada mereka dalam hubungan kita dengan Barat dan semua yang lainnya Dan semuanya yang lain. Dia benar tentang gagalnya sistem Rusia. Sistem yang dibangun Putin kini justru berbalik melawannya. Perhatikan laporan ini. Sistem itu memakan dirinya sendiri di Rusia. Seorang peserta perang melawan Ukraina telah didakwa dengan tuduhan pengkhianatan untuk pertama kalinya. Pengadilan sedang memeriksa kasus Anton Kurutuva yang berusia 26 tahun. Ini kasus pertama di mana seseorang yang bertempur melawan Ukraina menjadi terdakwa pengkhianatan. Kuru adalah produk khas sistem itu. Sejak remaja, dia patriot Putinis setia. Seorang aktivis dari Garda Muda, ikut serta dalam proyek-proyek pro-Kremlin dan berbaris dalam resimen amoral di Lapangan Merah. Tahun 2022 dia ke garis depan, jadi penjajah, bertugas di Brigade Tank, dan mendapat pujian atas pengabdiannya. Semua rincian penghargaan ini sekarang telah dihapus dari situs resmi pemerintah menurut pembela hak asasi manusia. Sejak awal tahun 2025, setidaknya 468 orang di Rusia telah divonis dalam kasus pengkhianatan dan spionase, sebuah rekor untuk seluruh era modern. Semua kasus seperti itu berakhir dengan vonis bersalah. Hanya ada satu pembebasan pada tahun 1999. Menurut saya, ini menunjukkan dua hal. Jaksa Rusia sangat hebat dalam pekerjaannya, atau sistemnya memang sudah diatur untuk mengirim orang tak bersalah ke gulag. Kasus pengkhianatan meningkat karena orang Rusia mulai mempertanyakan perang yang dimulai Putin, dan mereka juga mulai mempertanyakan data yang telah diberikan Kremlin kepada mereka. Karena Anda lihat, kebohongan Kremlin sendiri tidak masuk akal. Setiap akhir tahun, Kremlin umumkan mobilisasi rekor. Mereka pada dasarnya mengumumkan bahwa begitu banyak orang Rusia secara sukarela bergabung dengan tentara. Mereka akan menyebut 500 juta atau 400.000 orang Rusia, lalu mengumumkan berapa banyak yang benar-benar bertempur di garis depan. Tahun ini jumlahnya sekitar 700.000, tapi saat mereka umumkan jumlah korban itu tidak masuk akal. Coba pikirkan, orang-orang sedang bertempur. Jumlah korban seharusnya hampir sama dengan orang yang bergabung dengan tentara. Selain jumlah awalnya, angka itu tak sesuai. Bahkan propagandis Rusia pun mempertanyakannya. Dengarkan ini. Saya akan membahas jumlah pasukan di operasi militer khusus beserta beberapa kesimpulan aritmatikanya. Jadi telah disebutkan bahwa kita memiliki sekitar 700.000 pasukan di zona operasi militer khusus. Selain itu, mari kita lihat data resmi. Pada awal operasi militer khusus, jumlahnya dinyatakan sebanyak 400.000. Sebuah pertanyaan langsung muncul di sini, apakah ini sudah termasuk Donetsk atau belum? Karena, dan mari kita anggap aja, tanpa menghitung mereka, atau dengan menghitung, mari kita condong ke satu arah, sengaja, ke arah yang disebut struktur negara. Mobilisasi berikutnya sebanyak 300.000 tentara kontrak untuk tahun 2022. Saya belum menemukan angkanya saat ini, tapi itu bisa dicari. Itulah jumlah yang menandatangani kontrak tahun 23 ditambah 560.000, tahun 24 ditambah 400.000 tahun 25. Sekitar 400.000 hingga 411.000 menurut saya itu kontrak yang ditandatangani di sana. Kita punya total 22 juta pertanyaannya.
Mengingat perbedaan antara 700.000 itu, muncul pertanyaan tentang 1,5-nya. Jadi dia mempertanyakan kemana 1,5 juta pria Rusia pergi. Saya rasa mereka mungkin berada di kuburan massal yang terus digali Putin di garis depan. Semoga semakin banyak orang Rusia melihat kebenaran. Sampai saatnya tiba, kami akan terus mengungkap kebenaran di saluran ini. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya. Di Ukraina, kini anak-anak belajar di ruang bawah tanah karena kejadian ini sudah sangat umum. Dengan begitu, saat Rusia menyerang, anak-anak diharapkan lebih aman. Namun, ruang bawah tanah tidak punya fasilitas memadai untuk pendidikan layak bagi anak-anak. Dan mereka juga tak bisa di permukaan karena kurangnya perlindungan untuk belajar dengan aman. Karena itu, di hari Thanksgiving ini, kami menghubungi United 24 untuk mencari cara membantu melindungi lingkungan belajar anak-anak Ukraina. Kami meluncurkan kampanye kami sendiri yang bisa Anda dukung hanya dengan berdonasi. Donasi bisa lewat tautan di deskripsi atau scan kode QR di layar yang akan tetap ditampilkan di pojok. Saya ingin segera menjelaskan penggunaan uang ini. Uang ini akan digunakan untuk memastikan anak-anak Ukraina belajar di lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Ini berarti lebih dari sekadar tempat perlindungan bom, generator listrik, dan segala hal lain yang dibutuhkan agar proses pendidikan tetap berjalan tanpa gangguan. Selain itu, United 24 adalah organisasi penggalangan dana resmi Ukraina yang kami ajak kerjasama dan diluncurkan saat perang ini. Organisasi ini punya mitra di Amerika Serikat yang terdaftar sebagai nirlaba di pemerintah Amerika Serikat. Semua detail tersedia di situs web. Jika Anda ingin memeriksa ulang apapun sebelum berdonasi, setiap donasi yang kalian berikan akan digunakan untuk membeli atau memulihkan apapun yang dibutuhkan untuk masa depan Ukraina. Dan ingatlah, setiap donasi itu berarti tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, semuanya penting. Kamu bisa pergi ke situs web dengan mengklik tautan di deskripsi atau memindai kode QR di layar kamu. Setelah kamu berada di situs web, kamu akan melihat berbagai pilihan. Ada pilihan 10, 24, atau 50, tapi kamu juga bisa memasukkan jumlah sesuai keinginan. Jumlahnya bisa 1, 10, 100, atau 1.000, tergantung kemampuan kamu. Lalu kamu bisa meninggalkan komentar jika mau, kamu bisa berdonasi secara anonim, atau kamu bisa mencantumkan nama kamu di layar berikutnya. Kamu akan bisa memilih opsi bagaimana kamu ingin berdonasi. Ini termasuk kartu kredit, PayPal, Venmo, atau bahkan Google Pay. Masukkan detail kamu dan kamu siap. Ingat, berdonasilah hanya jika mampu dan sesuai kemampuan. Jika kamu tidak bisa berdonasi, itu juga tidak masalah. Kamu bisa menunjukkan dukunganmu dengan menekan tombol like atau subscribe atau meninggalkan komentar. Sekarang, satu-satunya alasan saya mengatakan itu bukan karena saya egois. Jika YouTube melihat lebih banyak interaksi, video ini akan ditampilkan ke lebih banyak orang, sehingga peluang donasi meningkat. Saya ingin menyampaikan pesan kepada semua orang, terlepas dari apakah Anda berdonasi atau tidak. Bagikan pesan tentang Ukraina di media sosial Anda, tapi jangan bagikan channel atau video ini. Sejujurnya, jika teman saya membagikan video di media sosial, saya tidak akan mengkliknya. Jika mereka hanya menulis 2 atau 3 kalimat tentang hal yang mereka pedulikan, saya pasti akan membacanya dan memperhatikan apa yang mereka katakan. Jangan bagikan video atau saluran, cukup sampaikan pendapat jujur Anda tentang situasi di Ukraina agar lebih banyak orang sadar. Itu saja. Selamat Hari Thanksgiving, saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.